Halo Kanco, selamat datang di 4 Lawang Sport. Kali ini kita akan membahas tentang drawing sepak bola putra SEA Games 2021. Tapi sebelum kita ke drawing SEA Games, saya akan membahas terlebih dahulu dua pertandingan yang seru dan di luar dugaan pada malam tadi. Yang pertama ada pertandingan Bayern Munchen versus Villarreal. Kenapa saya bilang di luar dugaan? Karena kita tahu bahwa Bayern Munchen ini sangat diunggulkan dalam Liga Champions kali ini. Tetapi semalam mereka harus mengakui keunggulan Villarreal dengan skor 1-0. Kalau kita lihat dari statistik, Bayern Munchen sangat mendominasi permainan. Dalam penguasaan bola, Bayern Munchen mengungguli 62% dibanding 38%. Selain itu, Bayern Munchen mampu memberikan tembakan sebanyak 22 kali dan 4 tembakan yang mengarah ke gawang. Sedangkan Villarreal hanya mampu memberikan 12 tembakan dan 1 tembakan yang mengarah ke gawang, itu pun langsung berbuah gol. Tapi kita lihat saja nanti di leg kedua, apakah Lewandowski CS mampu membalikkan keadaan atau mereka akan tersingkir di Liga Champions. Terus yang kedua, ada pertandingan Chelsea versus Real Madrid kan. Pertandingan yang satu ini kalau menurut saya cukup seru. Kenapa saya bilang cukup seru? Karena sepanjang 90 menit kan, tim Chelsea terus menguasai bola. Tetapi akhirnya mereka harus kalah telak dengan 3-1. Dan melihat dari statistik kan, Chelsea melakukan penguasaan bola dengan 58% dibandingkan Real Madrid cuma 42%. Sedangkan untuk tendangan ke gawang, Chelsea mampu melakukan tendangan sebanyak 20 tendangan. Dan dari 20 tendangan itu, 5 yang mengarah ke gawang. Dan cuma 1 yang berhasil menjadi gol. Sedangkan Real Madrid, mereka hanya mampu menembak dengan 8 tembakan. Dan sebanyak 5 tembakan yang mengarah ke gawang. Dan dengan 3 yang berhasil menjadi gol. Melihat dari statistik di atas kan, kita dapat menyimpulkan bahwa pemain depan Chelsea ini pada bapuk-bapuk semua. Apalagi ketika Lukaku menggantikan Pulisic. Tim Real Madrid merasa tidak punya ancaman dari Chelsea. Tapi sekali lagi nanti kita saksikan di leg kedua. Apakah Chelsea mampu membalikkan keadaan atau sebaliknya? Benar nggak kan, Oke kan, Selanjutnya kita akan membahas drawing sepak bola putra SEA Games 2021 yang baru saja dilakukan kan, Timnas Indonesia U23 bergabung di dalam grup neraka bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Tergabung bersama tim-tim kuat kan, membuat timnas kita harus melakukan persiapan yang matang kan, Sebab pemerintah Indonesia menargetkan medali emas kepada timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games kali ini kan. Sebelumnya, panitia SEA Games 2021 membagi 10 tim peserta ke dalam 5 pot. Yang mana masing-masing pot berisi 2 tim. Pot 1 berisi tuan rumah Vietnam dan Thailand. Sedangkan kedua negara di atas ditempatkan sebagai unggulan pertama karena berstatus juara bertahan di ajang SEA Games 2 edisi terakhir, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian pot 2 ditempati oleh Malaysia dan Indonesia. Kenapa mereka berada di pot 2? Karena Malaysia dan Indonesia berstatus sebagai runner up di 2 edisi terakhir, yaitu pada tahun 2017 dan 2019. Selanjutnya pada pot 3 ada Myanmar dan Kamboja. Filipina dan Singapura berada di pot 4. Dan untuk pot terakhir diisi oleh Laos dan Timur Leste. 2 tim teratas di masing-masing grup bakalan lolos ke semifinal SEA Games 2021. Dan babak semifinal ataupun final bakalan digelar 1 leg. Menarik kita nantikan kiprah timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 yang akan digelar di Hanoi kali ini kan, Meski bertajuk U23, setiap tim diizinkan membawa serta 2 pemain senior alias sepak bola yang usianya di atas 23 tahun. Dan dalam waktu dekat,
PSSI bakal mengumumkan siapa saja pemain-pemain Timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan tampil di SEA Games 2021. Pemain-pemain tersebut bakalan berlatih di Korea Selatan dan di bawah komando Sintayong. Hal itu berarti mereka bakalan menyusul skuad Timnas Indonesia U19 yang sejak Maret 2022 menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Kita berharap Timnas Indonesia U23 mampu mendapatkan hasil maksimal. Medali emas SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola putra sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola tanah air. Terakhir kali, Timnas Indonesia merebut emas di SEA Games cabang olahraga sepak bola putra tercipta pada 1991, bukan so? Saat itu, di partai puncak, Timnas Indonesia memenangkan 4-1 atas Thailand lewat adu penalti. Dan inilah hasil drawing SEA Games kemarin, kan so? Di grup A ada Vietnam, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Sedangkan di grup B ada Thailand, Malaysia, Kamboja, Singapura, dan Laos. Dan inilah jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23. Pada Jumat 6 Mei 2022, Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia. Sedangkan Senin 10 Mei 2022, Timnas Indonesia akan melawan Timur Leste. Dan untuk Jumat tanggal 13 2022, Filipina akan menjamu Indonesia. Sedangkan tanggal 15, tim Indonesia akan melawan Myanmar. Sedangkan untuk sistem di fase gugur kurang lebih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Semifinal akan dilaksanakan pada Kamis 19 Mei 2022. Tepatnya jam 4 juara grup A dan runner up grup B. Sedangkan juara grup B akan melawan runner up grup A. Dan untuk menentukan medali perak atau juara 3 dan 4 akan dilaksanakan pada Minggu 22 Mei. Sedangkan untuk menentukan juara 1 dan 2 ataupun perebutan medali emas akan dilakukan pada hari yang sama, tapi hanya perbedaan waktu saja, kan, yaitu Minggu 22 Mei jam 7 malam. Gimana menurut kalian, Kanco? Apakah Indonesia mampu membawa pulang medali emas atau malah mereka angkat koper lebih dahulu? Nanti kita saksikan bersama-sama. Oke, Kanco, 4 lawang izin pamit. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu next video. Salam sepak bola. Cheers.